Sobat Agitprop, jumpa lagi dengan Mimin Ajit. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film berjudul Predestination, salah satu film paling mind-blowing. Film ini membawa Anda pada perjalanan yang memutar otak, di mana setiap keputusan, setiap tindakan sudah ditentukan sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi kebingungannya sendiri. Cerita yang rumit ini mengungkapkan sebuah paradoks waktu yang menakutkan, di mana karakter-karakter utamanya harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sendiri adalah bagian dari lingkaran yang tak bisa diputuskan, mengulang, dan menciptakan diri mereka sendiri dalam putaran waktu yang tak berujung. Tertarik untuk memahami film ini lebih detail lagi? Mari kita simak alurnya. Film dimulai dengan sebuah scene yang memperlihatkan seorang pria sedang berjalan sambil menenteng dua buah koper. Di sebelah kiri, koper tersebut berisi alat anti peledak, sementara di sebelah kanan adalah perangkat mesin waktu portable. Dari sini, dapat diketahui bahwa pria ini adalah seorang agen waktu yang sedang dalam misi untuk mencegah ledakan sebuah bom. Ia tiba di ruangan mesin yang menjadi lokasi targetnya, namun tiba-tiba didatangi oleh sosok pria misterius. Terjadilah baku tembak antara mereka berdua. Setelah berhasil mengusir pria itu, sang agen langsung menyalakan alatnya. Tetapi ia terlambat mencegah ledakan yang justru mengakibatkan wajahnya hangus terbakar. Di saat yang bersamaan, pria misterius itu muncul lagi, namun bukan untuk membunuhnya. Ia justru ingin mendekatkan perangkat mesin waktunya agar sang agen bisa pulang ke tempat asalnya. Beberapa hari setelah kembali ke tahun dan tempat asalnya, sang agen yang masih berada dalam perawatan didatangi oleh dua petugas organisasi yang ingin memberinya medali penghargaan atas semua pengorbanannya, sekaligus memberikan tugas terakhir sebelum ia dipensiunkan. Tugas atau misi kali ini adalah untuk melacak seorang sosiopat sekaligus teroris bernama Pizzle Bomber, yang diketahui telah melakukan kejahatan besar pada tahun 1970-an. Sesuai dengan namanya, Pizzle Bomber melakukan serangkaian kejahatan menggunakan bom atau peledak. Puncaknya, Pizzle Bomber menewaskan sekitar 10.000 orang di kota New York pada tahun 1925. Tugas utama sang agen adalah pergi ke tahun tersebut untuk melakukan pelacakan dan mencegah Pizzle Bomber melakukan aksi puncaknya. Karena luka bakar di wajahnya sangat parah, dokter akan melakukan operasi besar-besaran yang kemungkinan besar akan merubah penampilannya. Dokter juga memperingatkan adanya berbagai efek samping dari seringnya melakukan perjalanan waktu, seperti mutasi sel, kelainan syaraf, gangguan ingatan, depresi, perubahan sel, perubahan hormon, perubahan suara, dan lain sebagainya. Namun, karena ini adalah satu-satunya pekerjaan yang dimiliki sang agen, ia tetap harus melakukannya. Singkat cerita, setelah sang agen pulih dengan penampilan barunya, ia diberikan berbagai perlengkapan untuk persiapan, seperti jam tangan, senjata api untuk melindungi diri, dan tentu saja, perangkat mesin waktu yang menjadi alat utamanya untuk menjelajah waktu. Ia kini berada di tanggal 6 November 1970, menyamar menjadi seorang bartender untuk mendapatkan informasi mengenai Pizzle Bomber dari beberapa orang. Namun, alih-alih mendapatkan petunjuk dengan cepat, sang agen justru bertemu dengan seseorang bernama John, seorang penulis yang bukunya baru saja dibaca oleh sang agen. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya John menceritakan masa lalunya yang mungkin akan mengubah pandangan sang agen. Ternyata, John dulunya adalah seorang perempuan. Ya, Anda tidak salah dengar. John adalah seorang perempuan tulen yang bertransformasi menjadi laki-laki seperti sekarang ini. Kisah hidup John pun sangat menarik dan penuh lika-liku. Sejak kecil, John dibuang oleh orang tuanya dan dibesarkan di sebuah panti asuhan tanpa diketahui alasan pasti kenapa ia dibuang. Namun yang menarik, John kecil tidak pernah sakit sama sekali, yang membuatnya berbeda dengan anak-anak panti lainnya. Karena pengurus panti tidak mengetahui nama asli John, mereka memberinya nama Jen saat masih kecil. Jen pun menunjukkan keistimewaannya saat beranjak dewasa. Ia menjadi anak paling cerdas di sekolah, paling kuat di antara semuanya, bahkan lebih kuat dari anak laki-laki sekalipun. Sehingga ketika anak-anak panti lainnya diadopsi oleh keluarga, Jen menjadi satu-satunya anak yang masih bertahan di panti asuhan tersebut. Suatu hari, secara mengejutkan, Jen kedatangan seseorang yang ingin mengadopsinya, bukan dari keluarga biasa, melainkan dari sebuah organisasi rahasia pemerintah yang diwakili oleh seorang bernama Mr. Robertson. Ia tertarik dengan kecerdasan dan ketangguhan Jen untuk direkrut menjadi bagian dari organisasi mereka.
Jen menjalani pelatihan fisik dan mental untuk tujuan yang katanya adalah untuk menjadi astronot dan menjelajahi luar angkasa. Di dalam pelatihan, Jen kembali mengejutkan semua orang karena berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap mata pelajaran atau aspek yang dipelajari. Namun, karena temperamennya yang buruk dan arogansinya yang menyebabkan ia menghajar salah satu kandidat yang sering mengejeknya, Jen akhirnya dikeluarkan dari organisasi tersebut. Mr. Robertson berjanji akan berusaha berbicara dengan Dewan agar Jen bisa kembali ke organisasi. Setelah dikeluarkan dari organisasi, Jen melanjutkan hidup dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, pengasuh, atau apapun yang bisa dikerjakannya. Menyadari bahwa karir dan masa depannya sangat penting, Jen mendaftar di salah satu universitas dan mengambil mata kuliah malam. Di sana, ia secara kebetulan bertemu dengan seseorang yang sangat tampan, kaya, dan menawan. Beberapa waktu berlalu, Jen dan si pria akhirnya menjalin hubungan. Mereka beberapa kali sempat melakukan hubungan intim sampai suatu malam. Ketika mereka duduk bersama di taman, si pria mendadak minta izin untuk pergi ke belakang sebentar, dan akhirnya ia lenyap, hilang tanpa pernah kembali lagi. Mungkin ini semua untuk yang terbaik. Tak lama setelah kekasih misteriusnya menghilang, muncullah Mr. Robertson yang datang untuk merekrut Jen kembali ke organisasi. Ia akhirnya jujur bahwa organisasinya tidak berfokus pada penjelajahan luar angkasa, melainkan sesuatu yang lebih besar, penjelajahan waktu. Di mana Jen, alias John, memenuhi semua syarat untuk menjadi agen penjelajah waktu, seperti tidak terikat dengan keluarga, saudara, teman, dan lain-lain, termasuk kecerdasan dan ketahanan yang dimilikinya. Tepat saat Jen punya harapan untuk bangkit, ia diketahui sedang hamil, hasil hubungannya dengan sang kekasih misterius. Hal ini mengakibatkan Mr. Robertson batal merekrutnya. Waktu berlalu, dan setelah Jen melahirkan, dokter pun datang untuk memberitahu sebuah kabar mengejutkan. Bukan tentang bayinya atau kondisi kesehatannya, melainkan tentang kondisi tubuh dan organ intim Jen. Jen alias John diketahui memiliki 2 set utuh alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Karena rahimnya bermasalah, mereka terpaksa harus menghilangkan organ perempuannya. Dengan kata lain, mulai hari ini, Jen adalah resmi menjadi seorang laki-laki tulen. Kesialan Jen tak berhenti sampai situ saja. Ia kembali harus menerima fakta menyedihkan saat bayinya yang masih berada di ruang persalinan, tiba-tiba diculik oleh seseorang tidak dikenal. Dengan semua nasib buruk yang menimpanya, Jen pun menetapkan diri untuk menjadi seorang laki-laki. Sempat bekerja di restoran sebagai seseorang yang dianggap laki-laki, sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penulis dan merubah namanya menjadi John, seperti yang kita lihat saat ini. Menjelang bulan berakhir, John, si agen, akhirnya jujur bahwa dirinya adalah seorang agen penjelajah waktu dan salah satu anak buah Mr. Robertson. Menyadari bahwa John alias Jen punya potensi besar untuk seorang penjelajah waktu seperti dirinya, si agen pun mengajak John pergi ke gudang untuk diperlihatkan langsung dengan perangkat mesin waktu. Ya, si agen membawa John ke tahun 1963, ketika ia masih bernama Jen dan masih berstatus perempuan, serta berkuliah di salah satu universitas. Alasan si agen membawa John ke tahun ini adalah untuk membantunya membalaskan dendam kepada sang kekasih misterius yang diketahui muncul pertama kali di universitas ini. Sebagai timbal balik atas bantuannya, John harus mau membantu si agen memburu target misinya, yaitu si Pizel Boomer. Apabila ia sudah selesai dengan misi balas dendamnya, John pun langsung pergi ke universitas menunggu sosok kekasih misteriusnya muncul. Namun alih-alih menemukan yang dicari, John justru malah bertemu dengan dirinya sendiri waktu masih menjadi perempuan. Dan tebak apa kejutannya? Ya, sosok kekasih misterius yang selama ini dicari-cari tidak lain dan tidak bukan ternyata adalah dirinya sendiri. Melihat fakta itu, si agen pun sama terkejutnya dengan kita semua yang menonton. Sehingga menyadari rencana ini tidak berjalan lancar dan malah berantakan, menimbulkan fenomena parah. Si agen pun memilih pergi tanpa izin, meninggalkan si Jonan tetap fokus pada misinya untuk menangkap si Pizel Bomber. Sendirian, berada di ruangan mesin yang sama dengan yang kita lihat di adegan pembuka, si agen berhasil datang tepat waktu saat Pizel Bomber masih sedang memasang bomnya. Mereka sempat terlibat baku tembak dan melakukan pertarungan tangan kosong, sampai akhirnya si agen pun tumbang dan pingsan selama beberapa saat. Ketika siuman, si agen sudah kehilangan Pizel Bomber yang kabur entah kemana.
Yang ia temukan justru adalah dirinya sendiri yang sedang terbakar. Wajahnya persis seperti di adegan pembuka. Dan ternyata, orang yang sudah menyelamatkannya dengan mendekatkan perangkat menesin waktunya tidak lain dan bukan adalah dirinya sendiri. Setelah gagal mendapatkan Beetle Bomber namun berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri, si agen pun pergi ke tahun 1964, 1 tahun setelah John berpacaran dengan dirinya sendiri dan menghasilkan bayi yang saat ini ada di ruang persalinan. Si agen bertemu dengan Mr. Robertson yang juga ada di sana. Mengetahui si agen sudah melakukan pelanggaran atau lompatan atau perjalanan waktu yang di luar dari izin organisasi yang dapat menimbulkan terganggunya timeline alias garis waktu. Mr. Robertson pun menyuruh si agen untuk melenyapkan si bayi tersebut agar tidak merubah sejarah atau takdir yang sudah diguratkan. Dan ya, lagi-lagi terjawablah siapa orang yang sudah menculik bayi John dari ruang persalinan. Tak tega jika harus melenyapkan nyawa si kecil ini, si agen pun memilih untuk membawa si bayi ke 20 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya tahun 1945. Meletakkannya di sebuah panti asuhan tanpa nama, sehingga lagi terungkaplah bahwa John alias dan si bayi adalah masih satu orang yang sama. Mereka bertiga adalah ibu, ayah, sekaligus anak yang berhasil melanggar kodrat dan takdir. Akibat dari ketidaksengajaan dengan si bayi, si agen pun pergi ke tahun 1963 untuk menjemput John, di mana malam itu adalah malam terakhir John melihat dirinya sendiri, yang ternyata kepergiannya bukan disebabkan lari dari tanggung jawab atau punya tambatan hati lain, melainkan harus kembali ke tahunnya untuk melanjutkan hidup di garis waktu yang sebenarnya. Si agen membawa JN ke organisasi untuk diserahkan kepada Mr. Robertson agar dijadikan sebagai penerusnya atau penggantinya, di mana si agen sendiri memilih untuk pensiun dan pergi ke tahun 1975 untuk menikmati masa pensiunnya di sana. Beberapa waktu menikmati masa pensiunnya, si agen nyatanya masih penasaran dengan sosok Beetle Bomber yang memang hidup di tahun itu. Yang setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan mandiri di luar dari organisasi, si agen secara mengejutkan berhasil menemukan lokasi Beetle Bomber dan langsung meluncur ke sana untuk melihat seperti apa bebenguknya. Dan alangkah terkejutnya Anda, si agen dan kita semua yang menonton tatkala mengetahui jika sosok Beetle Bomber yang selama ini dicari-cari tidak lain dan tidak bukan adalah si agen itu sendiri yang usianya sudah agak tua. Terungkaplah alasan kenapa Beetle Bomber melakukan serangkaian pemboman yang ternyata itu dilakukan atas dasar menyelamatkan ribuan nyawa ataupun berdosa yang ada di masa depan. Orang-orang yang Beetle Bomber ledakan kebanyakan akan melakukan kejahatan di masa depan. Kejahatan berat yang menewaskan lebih banyak nyawa manusia. Namun memang ia mengakui sendiri bahwa beberapa dari aksinya telah merenggut nyawa tak berdosa. Tapi hal itu dianggap sebagai pengorbanan dan dinilai setara dengan jutaan nyawa yang sudah ia selamatkan di masa depan nanti. Secara teknis, Beetle Bomber memang adalah si agen di masa depan atau di masa tuanya nanti. Namun, mendengar pengakuan Beetle Bomber yang sudah menghabisi Mr. Robertson dan semua staf di organisasi, membuat si agen menjadi sangat marah dan tidak bisa memaafkan perbuatan tersebut, yang meski dia adalah dirinya sendiri di masa depan, si agen tetap membunuhnya tanpa sadar. Jika keputusan ini telah membuat lingkaran waktunya terus berputar tanpa ujung, dan ia jelas sudah gagal memutus mata rantainya, jangan dulu beranjak dari tempat duduk Anda, karena kejutan sesungguhnya akan terungkap di sini. Anda ingat sewaktu dokter di organisasi memperingatkan si agen tentang efek samping dari seringnya melakukan perjalanan waktu? Ya, salah satunya adalah gangguan ingatan. Tebak di mana letak kejutannya? Ya, si agen ternyata adalah si Jen, si bayi, dan tentu saja adalah Beetle Bomber itu sendiri. Akibat mengalami gangguan ingatan, si agen tidak ingat dengan masa lalunya sendiri, termasuk tidak bisa mengenali wajah dirinya sendiri di masa lalu. Masih segar di ingatan kita semua, jika wajah si agen yang kita lihat saat ini adalah hasil dari operasi setelah mengalami insiden terbakar di ruangan mesin. Yang lucunya adalah, semua hal yang terjadi, semua konflik yang terjadi adalah dibuat oleh si agen itu sendiri. Bahkan 90% karakter yang kita lihat sepanjang durasi adalah masih satu orang yang sama. Sekarang, ada satu pertanyaan besar tersisa, yaitu tentang siapa sosok Mr. Robertson yang tiba-tiba muncul dan menghilang.
Mungkinkah dia masih satu orang yang sama dengan mereka semua? Dan film pun selesai. Gimana ceritanya? Bener-bener mind-blowing dan membuat kita semua pusing kan? Kalau kalian masih belum memahami alurnya secara jelas, Mimin sarankan untuk menontonnya sekali lagi supaya semuanya jadi jelas. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk tonton filmnya secara legal. Sampai jumpa pada alur cerita berikutnya. Ciao!